Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Menangis, kenyataan ini merobek hatimu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Four of Cups. Kartu kedua, di sini kita punya Two of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Knight of Cups. Wow, Triple Cups, ini luar biasa ya. Kartu keempat, di sini ada The Hermit. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada King of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Swords. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Menangis, kenyataan ini merobek hatimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan memang banyak kesedihan. Ada situasi yang kacau, banyak situasi yang tidak nyaman yang selama ini ada di dalam kehidupanmu. Oke? Dan memang banyak pengkhianatan, banyak manipulasi, banyak kebohongan-kebohongan yang kamu dapati dari orang-orang yang kamu sayangi, terutama pasangan. Sehingga perhatianmu, perjuanganmu, pengorbanan, dan kasih sayangmu yang setulus hati kamu berikan kepada pasanganmu hanyalah kehampaan, hanyalah sia-sia di matanya. Karena apa? Karena dia memiliki banyak cara untuk menyakitimu. Karena dia memiliki beribu alasan untuk membohongi dan untuk membodohimu. Dia selalu bermain di belakangmu. Dia selalu manipulatif. Dia selalu berkhianat. Ataupun dia selalu membuat seolah-olah kamu tiada berarti di matanya. Jadi kesedihan ini, situasi yang tidak baik-baik saja inilah yang membuat kamu mengalami kegagalan dan kemunduran di setiap sektor kehidupanmu. Karena apa? Karena fokusmu sudah tidak bisa kamu bagi untuk pekerjaan, untuk bisnis dan usaha, untuk kegiatan yang lainnya. Karena apa? Karena begitu banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh pasanganmu. Seolah-olah kamu kehilangan daya dan upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatanmu. Dan kemunduran terjadi pada finansialmu. Akhirnya lengkap sudah penderitaan yang kamu alami. Selain kemunduran secara finansial, ataupun beberapa dari kamu ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan usaha, dikarenakan kamu tidak mampu fokus di dalam kegiatanmu. Dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan di dalam hubungan asmaramu.
Sehingga pada satu saat pasanganmu memutuskan untuk pergi darimu. Untuk biarkan hubungan ini hancur berantakan di tengah jalan. Dikarenakan dia lebih memilih orang lain. Dia lebih memilih materi. Dia lebih memilih kekayaan. Dia lebih memilih posisi dan jabatan yang lebih baik daripada kamu. Dan kamu semakin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kesempatan untuk menahannya agar jangan pergi dari sisimu. Dan dia melangkah pergi, tinggalkan kamu. Dia beranjak hengkang darimu dan membiarkan hubungan ini kandas di tengah jalan. Jadi kamu benar-benar merasa hancur, merasa sendirian, dan apapun ya, hal-hal yang kamu miliki mulai hilang darimu. Dan pada saat itulah kamu merasa benar-benar terpuruk dan tersudut oleh kenyataan. Tetapi di saat kesendirianmu, kamu mulai merenung dan mulai ingin bertanya ke dalam hatimu. Apakah kamu tega membiarkan kehidupanmu hancur hanya demi seseorang? Dan jawabannya adalah tidak. Dan tentu saja, di sini juga tergambar kamu sedang menuju situasi yang lebih tenang, yang lebih mampu kamu kendalikan, yaitu seiring berjalannya waktu, kamu mulai merelakan, mengikhlaskan apa yang terjadi pada dirimu. Apa yang diperlakukan pasanganmu terhadap dirimu. Karena juga mungkin kamu menyadari yang dia lakukan mungkin ada benarnya. Karena kamu juga belum siapa-siapa, belum memiliki banyak harta, banyak materi seperti yang diinginkannya saat ini. Nah, dengan begitu kamu redo, kamu ikhlas menerima kenyataan ini, dan sedikit demi sedikit kamu mulai bisa berusaha lagi, berjuang lagi, mengupayakan lagi, dan memperbaiki setiap hal-hal yang mungkin selama ini rusak, yang mungkin selama ini hancur. Ya, di setiap sektor kehidupanmu. Dan dengan begitu, di saat kamu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, nah di saat itulah kamu bisa menjadi lebih berkembang, lebih maju, karena kamu mampu menyaring hal-hal baik, ya, mengambil ide dan gagasan yang baik, ya, untuk kamu berkembang dan maju. Makanya, saat ini tampak kamu akan bisa menemukan situasi yang lebih tenang, menemukan situasi yang lebih mampu kamu kendalikan. Oke? Jadi dengan kata lain, kamu telah didewasakan. Kamu telah diproses dari berbagai macam gelombang besar di dalam kehidupanmu dan menjadikan kamu lebih berkualitas, lebih memiliki pemikiran yang terbuka, serta lebih memiliki kata maaf untuk hal apapun dan untuk siapapun. Dan dengan begitu, kamu akan semakin maju melangkah, terbang semakin tinggi untuk meraih mimpimu, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan. Oke, inilah mungkin salah satu peristiwa yang membuat kamu benar-benar menangis terharu, menangis terseduh, karena kenyataan dan keadaan yang kamu dapati selama ini benar-benar merobek hati, menyayat jantungmu. Tetapi dengan peristiwa inilah, dengan kenyataan inilah, kamu bisa menjadi lebih baik. Kamu bisa temukan jati dirimu. Bahkan kamu mulai bisa temukan orang-orang yang memperhatikanmu. Lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat untuk membuatmu maju dan berkembang daripada hari kemarin. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, memang ya, seperti berbanding lurus dengan bottom of the deck tadi ya. Di saat ombak besar, di saat awan gelap, awan hitam menyelimuti kehidupanmu ya, di situ ada kegagalan, ada kemunduran di setiap sektor kehidupanmu ya, berimbas kepada kemunduran secara finansial, dan tentunya ada pengkhianatan, ada manipulasi ya, ada hati yang hancur karena hubungan kandas di tengah jalan begitu saja. Dan pada saat itu kamu benar-benar merasa jenuh, merasa bosan.
ya, dan semua yang kamu lakukan seolah-olah salah. Apapun yang kamu kerjakan seolah-olah tidak ada benarnya. Karena ada hati dan perasaan yang gundah serta hancur. Oke? Tetapi dengan begitu, kamu temukan jati dirimu. Kamu mulai mampu di saat kesendirianmu, di saat sebelum tidurmu. Kamu bertanya lagi ke dalam hatimu. Kamu berserah diri hanya kepada Sang Penciptamu dan kepada dirimu sendiri. Dan akhirnya kamu dapati jawabannya adalah dengan menjadi yang terbaik, dengan menunjukkan kualitas yang terbaik yang kamu miliki, bukan tidak mungkin kebahagiaan, kesuksesan akan kamu dapati, dan seseorang yang spesial mungkin saja akan bisa kamu temukan untuk menjadi pasanganmu. Bahkan seseorang yang lebih baik daripada pasanganmu pada saat itu. Dan dengan begitu, di saat bangun pagi, seolah-olah kamu menemukan semangat baru. Kamu menemukan dopamin di dalam kehidupanmu, yaitu kamu semakin happy, semakin energik untuk menjalani dan menggapai setiap mimpi dan harapanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, benar saja kan? Di saat kamu mulai menemukan apa yang terbaik yang harus kamu lakukan setiap harinya, di saat kamu temukan kembali semangatmu, ya, maka terjadilah peningkatan-peningkatan di setiap sektor kehidupanmu dan berimbas kepada peningkatan secara finansial. Dan tentunya dengan prasangka yang baik, dengan attitude dan cara komunikasi yang baik, serta dengan penampilan yang lebih menarik karena ada finansial yang menonjak tinggi. Ya, di sini menggambarkan bahwa akan ada cinta yang saling bersambut, akan ada saling menukarkan janji setia untuk menjalankan hubungan asmara. Dan akan ada saling memahami antara kamu dan seseorang yang baru-baru ini datang kepada kamu. Sepertinya dia adalah seseorang yang spesial yang dikirimkan semesta untuk dirimu. Makanya di sini tergambar akan ada cinta yang saling bersambut. Sepertinya seseorang ini juga bisa menaklukkan hatimu. Dan kamu mulai meyakini dan menginginkan memberi kesempatan kepada seseorang ini untuk mengisi kembali relung hatimu yang selama ini kosong. Nah, jadi siapakah dia dan kenapa dia tiba-tiba menuju ke kamu? Oke, siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang baru. Bisa dari lingkungan mana saja. Dan kenapa dia tiba-tiba menuju ke kamu? Mungkin dia sudah tidak mampu menahan rasa tertariknya kepada dirimu. Karena yang dilihatnya saat ini, kamu begitu mempesona, kamu begitu memiliki aura yang sangat positif, memiliki inner beauty yang begitu terpancar dari dalam dirimu. Dan makanya dia menuju ke kamu, berarti dia sudah lama memantau dirimu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi kamu akan selalu menjaga nih. Di sini tergambar akan hati-hati, akan waspada, akan menjaga. Menjaga apa? Menjaga attitude, menjaga ucapan, ya, menjaga perbuatan, sehingga kamu tidak ingin apapun yang keluar dari dalam dirimu bisa melukai dan menyakiti hati orang lain. Nah, jadi di sini ada kedewasaan yang semakin tumbuh yang ada di dalam dirimu. Karena kamu yang kamu inginkan hanyalah ya berucap, bertingkah laku, berbuat yang baik-baik untuk siapapun. Jadi kamu tidak ingin lagi menemukan yang namanya kekecewaan, luka, ya, sakit hati karena mungkin sesuatu yang ditimbulkan dari apa yang keluar dalam dirimu. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hermit. Nah, jadi kamu telah mampu melihat kembali ke dalam dirimu. Kamu telah temukan jati dirimu. Dan kamu mulai tahu langkah-langkah selanjutnya untuk kamu lakukan dan untuk kamu jalankan. Karena apa? Karena kamu sudah semakin tahu nih sampai di mana batas kemampuanmu, di bidang apa keahlianmu, ya begitu ya. Dan dengan cara apa ya kamu menggapai setiap mimpi dan harapanmu.
Nah, jadi dengan kata lain, kamu telah menemukan solusi yang paling jitu dan paling tepat untuk mewujudkan setiap mimpimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini rasa puas. Rasa puas, rasa lega, rasa bangga. Karena apa? Karena pencapaianmu saat ini. Karena apa yang kamu dapati, yaitu banyak kemajuan, banyak peningkatan, datangnya seseorang yang spesial ya, dan ada kebahagiaan kembali untuk kehidupanmu serta. Nah, ini yang paling penting. Kehidupanmu benar-benar jauh dari kebohongan. Jauh dari perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi untuk melukai hati siapapun. Jadi dengan kata lain, kamu telah temukan lingkungan dan orang-orang yang positif, yang tepat, dan bahkan selalu bisa membuat kamu berkembang dan saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Cups. Nah, jadi akan ada keseimbangan di dalam kehidupan, yaitu finansial semakin baik, pekerjaan bisnis dan usaha melonjak tinggi ya, sukses maju begitu ya. Lingkungan dan orang-orang sekitar saling hormat, saling menyayangi ya, saling membantu, dan tentunya ada seseorang yang bisa membahagiakanmu, membuat kamu nyaman serta membuat kamu selalu merasa dimengerti. Dan hal inilah keseimbangan yang terbaik yang belum pernah kamu miliki dan akhirnya kamu dapati saat ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu ya mendorong dirimu, memotivasi dirimu agar menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Karena kamu harus buktikan kepada siapapun bahwa setiap manusia pasti ada masanya masing-masing untuk bisa bersinar kembali. Dan tentunya kenyataan yang merobek hatimu, peristiwa yang selalu membuatmu menangis, adalah suatu kenyataan, adalah suatu keadaan yang akhirnya membuat kamu menjadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas lagi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.